Selamat siang, selamat datang di Askarya Production bersama Saat Kopi. Kita akan mulai acaranya. Nanti bagi teman-teman yang punya pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar ya. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa e-money yang ditransfer by OVO. Oke, untuk acaranya kita mulai ya sekarang. Saya Ocha bersama Kak Dea. Kak Dea. Halo. Iya, mohon maaf ya. Ini acaranya mundur karena ada kesalahan teknis tadi. Kak Dea, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Di sini ada Kak Dea sebagai owner Gempiku. Untuk pertamanya Kak Dea, langsung aja ya. Gempiku ini kan banyak nih masyarakat Indonesia yang mengiranya bahwa Gempiku dari Gisel. Nah, bisa diceritakan nggak awal mulanya Gempiku berdiri ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau Gempiku sendiri itu kita baru mulai di bulan April 2019 baru tahun lalu. Jadi sebenarnya umurnya baru setahun. Nah, memang orang-orang kan taunya Gempiku nih punyanya Gisel. Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada kita yang sebagai operasionalnya gitu kan. Nah, Giselnya partnya di mana sih? Awal mulanya gimana? Jadi kita bermula itu di 2018 sekitar bulan November Oktober gitu. Saya bertiga. Jadi saya ada 2 teman saya lagi yang kita ngobrol bareng. Kita kan awalnya berteman di organisasi, kita pengen, ini kan eranya era kolaborasi nih, kita pengen menciptakan sesuatu, kita bekerja bersama-sama gitu. Kita pikir apa ya, akhirnya kita coba, kenapa sih kita nggak bikin brand oleh-oleh dari kota Surabaya, walaupun sudah ada dan sudah banyak, tapi kita waktu itu mikir, brand dengan nama-nama kue artis waktu tahun 2017-2018 ini kan sempat naik daun. Cuman mereka punya stereotip bahwa barangnya itu kurang oke. Dalam artian kayak, ini kalau produknya artis itu biasanya pasti makanannya ya gitu-gitu aja lah, rasanya standar gitu kan. Akhirnya kita mau patahkan stereotip itu. Ya udahlah, kita masuk ke pasar yang sebenarnya pada 2019 akhir itu pasar untuk kue-kue kekinian atau kue-kue artis itu sebenarnya udah turun. Akhirnya di situ kita masuk, kita coba bikin. Nah, baru kita bertiga ini baru mikir kita mau produknya apa, mau jalannya seperti apa. Kita ambil akhirnya Spiku dan Almond Crispy. Karena itu yang menurut kita 2 produk yang paling ikonik dari Surabaya gitu kan. Oke, kita jalan dengan 2 produk ini. Akhirnya kita diskusi. Enaknya kita ajak artis siapa ya yang supaya kita untuk nge-boosting langsung nama kue oleh-olehnya ini. Oh, jadi untuk brand ambasadornya gitu. Akhirnya kita pikir, akhirnya ketemulah dengan Gisel. Kenapa Gisel? Satu, kita memang ada koneksi untuk ke Giselnya. Yang kedua, karena Gisel kan awal mulai ini dari Surabaya nih. Mulai dari dulu dia sekolahnya, dia besarnya di Surabaya. Terus dia juga ikut ajang pencarian bakat, dia meniti karir tuh awalnya semua dari Surabaya. Jadi kita punya history daripada Giselnya sendiri kenapa menjadi brand ambassador untuk oleh-oleh Surabaya. Kadang kan orang tanya, ini artis ini buka kue di kota A, B, C, D, E, emangnya mereka orang sana? Wah, kalau kita kayak dengan bangga gitu, Gisel memang orang Surabaya gitu. Apalagi dia kadang masih suka ngomong bahasa Jawa, masih interaksi sama Gempi pun juga masih bahasa Jawa. Nah, dari situ waktu kita diskusi sama Gisel, akhirnya Gisel bilang, oke, kayaknya kita lebih baik pakai nama Gempi karena lebih lucu gitu kan. Waktu itu Gempi juga lagi lucu-lucunya. Akhirnya kita pakai nama Gempi, dan karena main produknya kita di Spiku, makanya kita gabungkan menjadi Gempiku. Oh gitu. Jadi sebenarnya Gisel part of kita juga bagian daripada Gempiku. Ya kita bareng-bareng lah, kita jalanin bareng-bareng. Kita punya divisinya kita masing-masing, Gisel dan Gempi sebagai brand ambassador, dan kita lebih ke tim manajemennya untuk operasional dan daily productionnya di kita gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya pernah nggak sih kayak, wah ini udah ada brownies Surabaya nih, ada yang ini gitu. Terus habis gitu kok tiba-tiba kepikiran kayak, ya udah deh buat Spiku itu prosesnya berapa lama bikinnya itu? Itu kita
mulai dari brainstorming dan segala macam, kita mulai dari Oktober kalau nggak salah, Oktober, November gitu. Kita baru launching akhirnya di April, akhir April lagi. Cukup lama juga 28 April itu lumayan ya, setengah tahun adalah ya, kita preparationnya ada setengah tahun karena kita mulai dari develop produknya sendiri, karena kita ambil Spiku, kita pengennya itu Spiku ini kita anggap semua usia bisa makan. Tapi kan kita nggak boleh idealis yang yaudah Spikunya cuma Spiku yang klasik biasa, kita juga harus ngikutin yang kekinian. Makanya kita develop untuk kalau misalnya ada yang pernah cobain Gembiku nih, pasti ada yang rasa-rasa red velvet, charcoal, dan rasa-rasa yang lain-lain. Nah itu kita develop lumayan lama, dan untuk juga kita mikirin untuk packaging dan preparation lain-lainnya itu yang akhirnya kita sambil survei pasar kira-kira masyarakat ini kalau datang ke Surabaya atau masyarakat Surabaya itu sendiri, mereka beli Spikunya ini range harganya di harga berapa sih? Taste yang mereka suka kurang lebih taste yang seperti apa? Nah itu yang kita cari tahu, kita survei juga. Karena dari kita bertiga yang memulai Gembiku ini, sejujurnya nggak ada yang pernah berpengalaman di bidang F&B. Oh serius? Jadi gitu ya? Jadi tiga-tiga ini nggak ada yang di bidang F&B sama sekali gitu kayak. Oke, jadi ini kita baru benar-benar pertama kali kita belajar sama-sama, kita mulai bareng-bareng. Terus gitu. Pas grand opening itu apa sudah banyak variansnya seperti itu atau masih 3 dulu terus habis gitu nambah varian seperti itu? Waktu kita pertama launching itu udah banyak varian. Jadi waktu itu kita punya 3 varian almond crispy sama kalau nggak salah 8 varian Spiku. 8 varian Spiku itu yang pertama kali kita launching. Nah setelah itu kita baru ada menu-menu seasonal. Kayak yang Lebaran kita punya menu spesial, Natal kita punya menu spesial. Itu baru di-develop per seasonalnya. Tapi dari awal launching kita udah ada beberapa varian. Oke, jadi si Giselnya ini cuman brand ambassador aja begitu ya Kak Dea ya. Jadi owner sebenarnya ini ada 3 orang dan salah satunya Kak Dea ini ya. Luar biasa ya. Terus ini ada pertanyaan nih Kak, tantangan sebagai pelaku bisnis di era new normal apa sih? Banyak. Soalnya kan kemarin kita sempat pandemi dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang kayak gulung tikar atau nge-PHK beberapa orang. Nah, untuk Kak Dea sendiri gimana? Sebenarnya kalau tantangan di era pandemi kemarin, itu saya rasa hampir semua mengalami hal yang sama sih, Cak. Dalam artian omset turun udah pasti. Apalagi omset turunnya ini bikin deg-degannya adalah turun ketika menjelang puasa dan lebaran. Oh iya. Dimana puasa dan lebaran itu seharusnya jadi itu kita tinggi-tingginya ya. menuanya lebih banyak terus tiba-tiba kayak orang blank kosong dengan pandemi blok. Di depan mata nih jelas kita harus bayar THR, kita punya cost ini pasti akan lebih tinggi ketika puasa dan lebaran kan. Tapi penjualan semua tiba-tiba turun drastis. Pasti goyang. Waktu itu kita juga goyang, Gembiku juga goyang, omset juga turun, kita akuin turun gitu. Turunnya bisa sampai drastis berapa persen ini? Sedrastis-drastisnya yang bisa kalian bayangkan. Itu benar-benar kayak tinggal, wow, ini bagaimana hidup selanjutnya. Itu kita mengalami dalam artian saat itu juga bukan hanya Gembiku yang mengalami, kita semua rata-rata di bidang F&B pasti mengalami hal yang sama gitu. Pasti ada shocknya segala macam. Semua mengalami hal yang sama, apalagi kan store utamanya Gembiku yang di Surabaya itu ada di Jalan Tunjungan nih, yang di depannya Hotel Majapahit gitu. Ya. Itu waktu awal-awal pandemi itu adalah sasaran untuk jalanan ditutup. Oh iya benar banget, soalnya di situ rame banget kan. Iya, jadi kan udah kena jam tutup apa segala macam, jadi orang nggak bisa akses ke kita. Jadi pasti otomatis mempengaruhi sales offline kita dan lain-lainnya itu berpengaruh banget. Tantangannya saya rasa sama sih, semua di mana-mana pasti mengalami omset turun. Kita galau apakah kita lanjut untuk buka tokonya atau enggak. Terus untuk kita masalah karyawan, cuman sampai sampai saat ini sih kita masih berusaha untuk mempertahankan semuanya. Tapi waktu jalan ditutup itu juga masih buka ya outletnya? Masih. Itu ada jam-jamnya ditutup jalannya atau bagaimana? Ada jam buka, ada jam tutup. Kadang akhirnya kita cuman bisa memaksimalkan penjualan online waktu itu.
Oh, jadi dijual secara online aja. Ya, walaupun sebelumnya kita juga udah ada penjualan online, tapi ketika jalan dibuka tutup, ketika pandemi, kita lebih fokus lagi memperkuat penjualan online-nya kita. Oh gitu. Tapi sempat nggak sih kepikiran sambil jual di jalan-jalan kayak beberapa produk makanan gitu kan, jual-jual sampai di jalan-jalan gitu, sempat kepikiran gitu nggak? Sempat kepikiran, tapi nggak kita lakukan. Karena produk dulu, kalau flashback ke tahun lalu kita pernah pakai mobil kayak zamannya waktu puasaan tuh, tiba-tiba kan banyak tuh mobil-mobil jualan apa. Gamebiku pernah berhenti di beberapa titik, cuman kita mengutamakan untuk keselamatannya dari pegawainya kita, itu yang pertama. Karena kalau di jalanan kita juga resiko lumayan untuk pegawai dan untuk produknya sendiri, karena kita Spiku ini nggak boleh kena matahari langsung dan segala macam, resikonya lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak mengambil keputusan itu pada akhirnya gitu. Jadi kita lebih baik ya udahlah kita pakai cara lain, kita benar-benar fokusnya di online-nya. Gembiku ini kan baru ya Kak ya, baru di tahun 2019 ya, betul kan? Kira-kira nih dalam waktu 1 tahun itu Kak Dea punya karyawan berapa nih di outletnya? Kok lupa ya? Mungkin sekitar hampir 20 ada lah. 20 ada ya? 20 ada dengan admin dan lain-lain juga ya. Ada admin, ada tim untuk desain dan segala macam, 20 ada. Terus ini kan di era new normal nih Kak. Cara pelaku pembisnis seperti Kak Dea ini beradaptasi ke era new normal ini seperti apa? Kita adaptasi, sebenarnya kita awalnya harus menerima dulu sih Cak. Kalau menurutku ya, kayak menerima tuh dalam artian kalau kita tetap komplain doang dengan keadaan, nggak akan pernah ada habisnya. Jadi gitu. harus berdamai dengan keadaannya. Kita berdamai dulu, ya udah kita hadapin. Omset turun berarti kita harus beradaptasi dengan omset yang baru. Oke, jam buka, jam tutup berbeda, kita juga harus beradaptasi dengan itu semua. Dan perilaku konsumen itu juga berubah. Orang-orang ini berubah perilaku, cara daya belinya itu berubah, terus keinginan untuk belinya semua berubah. Nah, kita beradaptasinya dari segala faktor, termasuk dengan diri kita sendiri. Dan kadang beradaptasi, atau mungkin bahasa kerennya kayak orang bilang pivot gitu. Kalau menurut saya ketika segala sesuatu itu ada batasannya. Kalau memang kita udah berusaha untuk beradaptasi, kita kaji lagi gitu, apakah ini masih layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan atau enggak. Kita harus realistis gitu, karena kadang ada orang yang berjuang dan mempertahankan itu, tapi mereka nggak mikir resikonya, bahwa ketika mereka memperjuangkan, ini akan jauh lebih parah ketika diperjuangkan. Ada saatnya kita tuh, ada titik di mana kita harus berhenti, dan itu bukan sebuah hal yang memalukan gitu. Misalnya suatu hari pun ternyata setelah kita review ulang Gembiku ini harus tutup beberapa outlet, atau misalnya harus bagaimana ke depannya. Bagi saya pribadi itu bukan suatu hal yang memalukan gitu, karena banyak beberapa brand-brand juga mereka tutup, mereka mundur ke belakang beberapa langkah untuk mereka maju melesat, lebih cepat. Ya, maju untuk lebih melesat lagi. Tapi kemarin-kemarin ini kan memang lagi pandemi parah banget ya. Bahkan kita sendiri pun kayak belum siap gitu. Beberapa orang juga kayak, aduh, gimana nih pandemi yang biasanya rame terus nggak rame, bahkan sampai ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, ini di tempat Kak Dea sendiri untuk masalah karyawan ya, sampai seperti itu nggak? Maksudnya sampai nge-PHK karyawan atau mengurangi jam kerjanya, maksudnya kayak sehari masuk sehari enggak, sempat memberlakukan work from home gitu nggak? Bukan sempat, masih diberlakukan. Oh, masih diberlakukan sampai sekarang. Iya. Jadi kalau di kita pengurangan shift karena waktu itu kita rasa kita mau mempertahankan semuanya dulu, kita mau coba sampai benar-benar titik yang paling terakhir. Kita akhirnya untuk anak-anak admin gitu, ada yang masuk 2 hari sekali, ada yang masuk enggak. Untuk yang shift-shiftnya juga yang biasanya mereka bisa double shift atau gimana, sekarang semuanya jadi cuman setengah atau bahkan 1/4 shift aja gitu. Dan sampai
shift ya. Karena kayak kita kan ada beberapa outlet yang di pusat perbelanjaan, itu mau nggak mau kan tutup. Mau nggak mau kita mengikuti regulasi dari tempat pusat perbelanjaannya untuk tutup, ya kita tutup. Jadi sudah ada beberapa yang ditutup juga. Udah dong. Terus nasibnya karyawan yang di store itu gimana? Nah, jadi ini adalah the power of networking sebenarnya. Ketika kita punya niat yang baik, itu pasti akan ada jalannya gitu. Jadi waktu kita masih shift, masih benar-benar shift, belum ada pengurangan pegawai, kita belum ada kepikiran nih waktu itu untuk pengurangan pegawai, baru pengurangan shift aja. Semua masih berjalan lancar. Yang penting kita motivasi mereka, kita kasih pengertian ke mereka. Ini juga bukan keinginan kita gitu. Mereka juga bisa melihat keadaan saat ini seperti apa gitu kan. Toko seperti apa, keadaan Surabaya dan dunia ini lagi menghadapi apa. Itu mereka harus memahami dulu. Kita harus ngomong pelan-pelan, memberikan mereka edukasi. Ngomong dengan yang enak lah. Kita harus diskusi juga sama mereka. Nah, setelah itu kita lihat semakin kesini, makin ada beberapa kemungkinan, wah ini kayaknya harus pengurangan pegawai nih. Akhirnya kita melakukan yang namanya the power of networking. Karena sebetulnya ketika pandemi ini, ada beberapa sektor ekonomi itu yang justru melesat. Ada beberapa justru sektor ekonomi itu yang lagi naik. Mungkin F&B pada secara keseluruhannya dia turun. Tapi ada beberapa sektor kayak ekspedisi dan lain-lain ini kan naik kan sebenarnya, meningkat. Di situ kita saling bertukar untuk karyawannya. Jadi oke, ini kita punya beberapa staff yang mungkin sepertinya kedepannya kita harus lepas. Tapi kita nggak mau lepas, ya udah lepas gitu aja. Kita coba arahin mereka ketika mereka lepas. Mau nggak di sini? Di sini gitu. kita tawarin ke teman-teman kita, ke network kita yang mungkin. Oh, jadi nggak benar-benar udah kamu dilepas gitu, selesai nggak di PHK tega atau juga gimana? gitu. Ya, Tetap kan? dicariin ya sama Kak Dea, yang baik hati sekali Kak Dea. Karena gini sih, kita ibaratnya ngebangun sebuah bisnis, kita ngebangun sebuah brand itu kan kayak kita punya anak. Kita punya anak, kita besarin bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng. Nah, mereka ini yang udah dari awal bareng-bareng sama kita, itu kita kan dari awal memang berharapnya mereka punya sense of belonging. Jadi ketika mereka bekerja, mereka akan dengan sungguh-sungguh dan punya rasa tanggung jawab. Akhirnya yang terbentuk adalah lebih dari sekedar staff gitu. Jadi kita punya jadi kayak relasi, family ya, gitu kita ya. jadi satu keluarga dan segala macam. Jadi ketika kita lepas, kita juga punya tanggung jawab gitu. Ini dilepaskan bukan karena kualitas mereka nggak bagus, bukan karena mereka melakukan kesalahan. Lalu gimana tanggung jawabnya kita sebagai pemilik usaha ini paling tidak membantu. Dan dari dulu yang selalu saya tekankan adalah siapapun yang menjadi tim saya, siapapun yang ada di tim saya itu harus belajar sebaik-baik mungkin dari sayanya. Harus mau belajar, harus mau bertanya. Kenapa sih? Dulu tuh saya pernah bilang tahun lalu, kalian mau belajar apa? Kalian bilang. Apa yang kalian pengen tahu dari saya, apa yang kalian pengen ambil dari saya, itu kalian bilang, saya akan kasih. Untuk apa? Mana tahu suatu hari saya juga nggak kepingin kalian itu kerja di tim saya itu bertahun-tahun gitu, juga nggak pingin. Saya mau lihat kalian itu juga berkembang. Mana tahu suatu hari kalian bisa punya jualan online sendiri, mana tahu kalian bisa merintis usaha kalian sendiri kecil-kecilan, atau mana tahu nanti ilmu ini bisa kalian pakai di pekerjaan kalian selanjutnya. Jadi yang hal-hal itu yang mungkin dari awal harus disiapin untuk masing-masing tim gitu, supaya ketika kita ngelepas mereka itu nggak terlalu baper gitu, nggak terlalu berat hati untuk aku tahu anakku, timku ini ketika harus menghadapi masalah mereka udah siap, mereka udah bisa mandiri dan mereka punya jalannya masing-masing gitu. Oh gitu, baik hati sekali ya. Oh iya Kak Dea. Untuk karyawan yang masih tersisa nih, ini kan masih diberlakukan di work from home ya. Jadi modelan work from home itu kayak satu hari kerja, satu hari enggak gitu, atau bagaimana? Kalau di Gembiku sih sekarang ada yang kayak beberapa admin dan desain itu satu hari masuk, satu hari enggak. Tapi yang kayak untuk in charge di toko main shift aja sih, pengurangan shift, dan juga kan kita ada kena jam malam ya, kena jam malam, jadi ada pengurangan jam, otomatis shift juga berkurang. Itu juga pengaruh di gaji mereka atau bagaimana Kak? Pengaruh. Oh, pengaruh juga ya. Jadi bayarannya mereka itu bisa dikatakan harian ya sekarang, atau Kita hitung by jam berarti. Oh, kita Ya. hitungnya by jam. Oh ya teman-teman, ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti 3 pertanyaan terbaik kita akan kasih giveaway berupa e-money yang ditransfer by OVO. Oke Kak Dea, lanjut ya. Oke. Menarik sekali ini pembicaraannya. Apa sih yang membedakan strategi branding dan marketing sebelum pandemi dengan new normal ini?
Kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa bikin event ya. Karena dulu waktu sebelum pandemi lumayan sering, lebih sering di Jakarta sih, lebih sering di Jakarta kita bikin meet and greet bareng Giselle Gempi. Kita attract customer kita dari situ untuk kita bareng-bareng ketemu Giselle Gempi, kita bikin offline event itu lumayan banyak. Cuman sedangkan di era pandemi ini mau nggak mau semua itu berbasis online. Kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa bikin event, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang kita kencengin adalah sosial media, platform-platform penjualan online, dan untungnya kita udah siap untuk dari database customer. Dan dari database customer ini yang bisa kita olah lagi gitu. Karena semua mau nggak mau kita dari online, nggak ada cara lain selain online gitu kan. Kita nggak mungkin mengandalkan lagi untuk offline store. Orang datang ke toko pun memang dari awal konsepnya kita kan grab and go. Orang beli bukan untuk dine in, bukan untuk nongkrong, bukan untuk makan di tempat. Jadi orang untuk datang hanya untuk beli itu pasti akan lebih nggak kepikiran lagi kalau untuk di era pandemi. Nah sekarang kita lebih mendekatkan diri ke customer-nya, kita yang jemput, kita yang reminder mereka bahwa kita masih ada dan kita masih beroperasi kok, kita masih bisa melayani penjualan-penjualan lewat online. Kalau mungkin dulu kita mengandalkan online-nya cuman melalui ojek online, sekarang kita customer care-nya kita bisa melayani mulai dari ekspedisi apapun dan itu kita layani sendiri. Oh gitu. Oke, buat teman-teman yang masih pengen ngepoin Gempiku bisa di follow ya Instagramnya Gempiku dan Saat Kopi, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Askarya Production. Oh ya Kak Dea, tadi kan Kak Dea sempat ngomong nih kalau dulu sebelum pandemi ini sering melakukan Meet and greet. meet and greet ya. Di Surabaya sendiri pernah nggak sih meet and greet juga? Pernah kita waktu itu selain yang launching itu kita pernah waktu launching di Pasar Ratu Mall. Waktu launching di Pasar Ratu Mall itu kita bikin meet and greet juga sekalian sama Giselle-nya juga. Yang sama yang Giselle ikut juga banyak juga kan Kak Dea? Kenapa? Yang ikut juga banyak juga. Lumayan, waktu itu sempat bikin heboh satu Pasar Ratu Mall. lumayan ya. Alhamdulillah responnya lumayan bagus sih. Terus nih tren baru untuk menaikkan penjualan di masa era new normal ini apa nih? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kayak kita hidup nggak mungkin manis doang gitu kan. Kopi juga ada pahitnya, perlu pahitnya gitu. Kita sempat diskusi bareng sama teman-teman dari Apkrindo, dari teman-teman Asosiasi Pengusaha Kuliner dan Resto di Indonesia. Kita sempat diskusi gimana sih F&B di era new normal gitu kan. Sebenarnya kalau mau ngomong jujur dan terbuka, kita bukan lagi untuk tren menaikkan penjualan, tapi kita bagaimana kita untuk survive, bertahan di era pandemi ini sambil kita berharap semua kondisi ini menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya. Karena kayak misalnya dulu kita ada 100% capacity gitu. Ketika era pandemi kita turun. Mungkin sekarang tinggal 20% capacity-nya untuk omset dan segala macam. Kita pelan-pelan naik, tapi naiknya kita ini sebenarnya untuk bertahan aja, karena dari 100 paling naik tinggal 40. Kita mencapai 50% capacity ini aja sebenarnya udah ngos-ngosan ya. Udah engap gitu kan. Jadi kalau untuk bukan menaikkan sih, kita mengembalikan pelan-pelan, kita untuk bertahan sampai nanti kita melihat kondisi ini semakin membaik supaya capacity-nya ini kembali ke awal. Nah itu mungkin baru bisa. Sampai kapan? Kita sendiri juga nggak ada yang bisa bilang sampai kapan. Selama sampai hari ini kamu masih bisa bertahan, kita masih bisa bertahan, itu udah luar biasa. Kayak ya kita bertahan dengan kondisi yang seminim mungkin seperti ini, ruang geraknya terbatas. Dengan bertahan aja itu udah harus disyukuri, luar biasa gitu. Ini kan Darmo ditutup lagi nih gara-gara berlakuan PSBB nih. Apa itu juga kena dampaknya di Kak Dea sekarang juga? Ini juga kena? Karena kita udah biasa. Karena kita udah biasa buka tutup. Jadi ya udah, karena customer kita udah mulai terbiasa untuk penjualannya online, udah terbiasa transaksinya semua online. Jadi buka tutup udah bukan jadi suatu kendala yang besar lagi sih kalau sekarang gitu. Oh gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong tulis di kolom komentar ya. Terus nih Kak Dea,
Ini untuk langkah apa aja sih selanjutnya yang dapat dilakukan para pelaku bisnis untuk menarik konsumen di era new normal? Sebenarnya kalau sekarang harus jemput bola, harus benar-benar jemput bola. Dan sekarang ini sebenarnya lagi, kalau ini kita ngomong in general ya, bukan tentang Gempiku lagi gitu. Kalau menurut saya sih lagi eranya dimana semua tuh open PO homemade food. Oh iya. Karena kenapa? Karena orang akan merasa lebih safe, lebih secure ketika mereka makan itu Makan di di rumah atau mereka nggak berinteraksi dengan terlalu banyak orang atau keluar gitu kan. Jadi open PO homemade food ini sebenarnya sustainability-nya juga kita nggak tahu bisa bertahan sampai berapa lama. Apakah ini musiman ketika pandemi atau gimana? Tapi yang penting pada saat ini itu menjadi sebuah tren yang lumayan boleh dicoba gitu. Boleh dicoba kenapa? Karena makanan-makanan yang muncul dari open PO ini biasanya makanan-makanan yang nggak kita temuin sebelum-sebelumnya gitu. Oh tiba-tiba ada yang bikin A, bikin B, bikin C. Itu menarik orang untuk coba, menarik orang untuk coba. Jadi ya kita mau beradaptasi, kita ikutin trennya itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Kita ngikutin tren dengan open PO, bahkan kayak beberapa. Nah ini adalah salah satu kelemahannya Gempiku sebenarnya. Kelemahannya Gempiku adalah kita bukan sebuah makanan atau minuman yang bisa diolah untuk menjadi sistem frozen food, ready to meal atau ready to cook gitu. Sedangkan mungkin kalau beberapa restoran atau usaha F&B yang lainnya, mereka bisa convert ke bidang itu. Mereka bisa convert kayak tiba-tiba dari Ada restoran tadi, frozennya. oh ada frozennya, Iya, oh ada ready to mealnya. Misalnya kayak boba-bobaan aja ada dijual boba-boba keringnya, kita bisa DIY sendiri nih di rumah. Nah kayak gitu-gitu. Itu bisa beradaptasi Kayak dengan barbekyuan juga Iya. sekarang dibuat packaging kayak gitu ya, dibawa ke betul. rumah gitu. Nah itu bisa beradaptasi ke arah sana, tapi nggak semua jenis produk makanan bisa dibegitukan. Dan itu makanya bilang ini kelemahannya Gempiku, kita nggak bisa beradaptasi di situ. Jadi yang paling utama sih gimana pelaku bisnis beradaptasi, ya kenali diri kalian siapa. Kita harus tahu kita ini siapa, kelemahan kita gimana, kelebihan kita di mana, dan kita bisa beradaptasinya di mana. Karena adaptasinya kita dengan adaptasinya kalian, adaptasinya orang lain itu pasti berbeda-beda dan punya celahnya sendiri-sendiri gitu, punya jalannya masing-masing, nggak bisa semua disamaratakan sih. Sebenarnya untuk Gempiku sendiri ini bisa tahan berapa lama sih kuenya? Nggak lama. Tahannya karena kita nggak pakai bahan pengawet, jadi cuma tahan 5 hari di suhu ruang untuk spikunya. Tapi kalau untuk almond crispy 2 bulan bisa tahan. Oh gitu. Ini masalah Gempiku, apa sih yang paling terjual laris? Oh, kalau kita justru tadinya expect-nya main produknya kita di spiku, tapi ternyata berdasarkan fakta penjualan kita lebih tinggi di almond crispy. Oh memang favoritnya almond ya. Almondnya itu ada berapa varian Kak Dea? Kita ada 3, ada green tea, coklat, sama original. Nah ini yang paling tinggi adalah di coklatnya gitu. Oke. Ini mungkin untuk teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar, kita akan bacakan 3 orang. Oh ya, ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, ada advice nggak Kak Dea untuk para pelaku bisnis di luar sana? Advice-nya untuk apa dulu nih? Untuk tetap berjaya di era new normal ini maksudnya. Advice-nya sebenarnya lakukan apapun yang bisa dilakukan. Dan nggak usah pikir panjang sih. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan saat ini, coba hal apapun, karena jujurnya di era new normal ini kayak lebaran gitu, semua start from zero. Mau kalian pengusaha besar, pengusaha kecil, kita sama-sama mulai semua dari nol. Nggak ada yang pernah siap, nggak ada yang pernah tahu bahwa pandemi ini akan datang, dan kita semua punya garis start yang sama. Kita semua lagi ada di kapal yang sama, kita menghadapi ombak yang sama, tapi kita punya caranya masing-masing gitu. Ya udah, lakuin aja. Kita nggak perlu mikir lagi, wah kalau dulu kan mungkin kita mau terjun ke bisnis A, B, C, kita masih bingung gitu. Kita masih bingung, wah ini punya pesaing, ada pesaing perusahaan besar nih, ada perusahaan besar, ada perusahaan besar. Kalau sekarang menurut saya semuanya sama, kita punya kesempatan yang sama, tergantung bagaimana kita konsisten untuk melakukannya sampai nanti bukan hanya berhenti di era pandemi ini, tapi bisa sampai seterus-terusnya.
Jadi lakuin aja, nggak usah dipikir sebenarnya, kayak apapun yang bisa dicoba, ini adalah waktu yang pas buat kita coba-coba. Sempet nggak sih menyerah gitu pas pandemi? Aduh, omset aku turun nih, aku harus seperti apa? Maksudnya kayak nggak bisa nih gini terus. Aku punya ide apa lagi gitu. Jadi berpaling nggak cuman Gempiku aja. Sempet nggak sih punya ide seperti itu? Sering. Oh sering ya? Masih manusiawi kayak. Iya. Sebenarnya itu bukan hal yang egois ya. Waktu ketika saya menyerah, kayak ngerasanya bukan nyerah gimana, tapi capek dalam artian kok rasanya udah coba adaptasi dengan A B C D E kok nggak ada hasil gitu ya. Kok nggak ada hasil, di situ pasti ada gejolak, rasanya kayak mau nyerah lah, sudahlah, kayaknya udah capek, udah terlalu berjuang, nggak ada hasilnya. Tapi justru di situ kita kadang-kadang ide-ide yang lain itu muncul. Ide-ide yang lain itu muncul ketika nggak harus selalu dalam kondisi yang prima gitu. Kadang di kondisi yang paling buruk, akhirnya kita secara natural, secara manusiawi, kita punya yang namanya survival mode. Kita harus bertahan. Waktu itu sempat mikir, oh kalau misalnya Gempiku ini nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa di-develop lagi, apakah harus dengan cara A, B, C, D, E yang agak menyimpang ya? Tapi ini kan kesannya menjadi egois karena nanti Gempiku ini kok ditinggalkan. Nah, tapi waktu saya ngobrol-ngobrol, ini bukan egois sih, tapi kita sebagai manusia kita harus bertahan hidup. Makanya tadi kenapa saya bilang juga, ketika sesuatu itu udah nggak layak untuk diperjuangkan, udah nggak patut untuk dipertahankan, ya berhentikan aja. Kita harus melanjutkan untuk sesuatu yang lebih baru dan mungkin sesuatu yang lebih besar. Gitu. Jadi nyerah itu nggak selalu negatif sih, karena justru dari pandemi ini, dari Gempiku mengalami penurunan omset ini, saya semakin mengenal diri saya siapa, saya semakin mengenal Gempiku itu seperti apa. Justru menurut saya banyak hal yang saya dapetin itu dari segi positifnya daripada dari segi negatifnya. Oh ternyata selama ini kekurangannya Gempiku tuh di titik yang A, B, C, D, E, dan itu baru kelihatan ketika di era pandemi, karena di era pandemi kita punya lebih banyak waktu kan, kita lebih punya banyak waktu untuk kita review diri kita sendiri, review bisnis untuk lihat bisnis kita nih, kita review, kita kaji ulang, oh ternyata di mana sih selama ini titik-titik yang kita lengah, titik-titik yang kita lupa gitu, titik-titik yang ternyata kita sempat terabaikan, itu semua sebenarnya kelihatan ketika di era pandemi kalau kita mau melihat. Tapi kalau kita fokusnya untuk komplain, fokusnya buat kayak kenapa terus menyalahkan siapa ya nggak dapet juga gitu. Sempet nggak sih ini kan ada beberapa produk makanan ya kayak F&B food gitu, dia bikin giveaway kayak misal nih beli 2 gratis 1 atau nanti beli 2 free bag gitu, tote bag atau apa gitu. Sempet nggak kepikiran kayak gitu Kak? Dilakukan. Oh dilakukan. Kalau itu sih era pandemi atau era nggak pandemi itu harus tetap dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak pernah kasih benefit apapun ke customer kita, orang juga akan cari. Karena gini, kita kalau jadi customer aja pasti kita pengen beli yang promo kan, beli yang promo, beli yang lebih hemat, yang bundling, atau kalau misalnya ada giveaway, kita ikut juga giveaway. Itu mau era apapun pasti harus dilakukan sih gitu. Oh gitu ya. Ini giveaway-nya apa yang kemarin sempat dijalankan Kak? Kita sebenarnya semua pasti mengarah ke produk dan ke engagement untuk akun Instagramnya Gempiku sendiri ya. Jadi pasti semua giveaway yang dikasih pasti semua kembali lagi berupa produk gitu. Kemarin terakhir kita sempat bikin event, online event namanya BBG. Jadi bareng sama Gisel kita ada untuk donasi dan juga kita ada lelang-lelang barang. Itu kita mau engage lagi, kita mau bikin tujuannya kita mau menjalin komunikasi dan relasi lagi dengan customer-customer yang Gempiku gitu. Oh gitu. Oh iya, untuk teman-teman nih yang belum follow IG-nya Askarya sama IG-nya Gempiku, follow juga IG-nya Saat Kopi. Untuk saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah tim kami pilih dari Yoga. Pertanyaannya, untuk produk UMKM di awal usaha, apakah kita harus fokus meningkatkan brand awareness brand kita di customer atau fokus ke revenue dulu? Revenue atau brand awareness? Sebenarnya kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih?
Oh iya. Kenapa harus dipilih gitu? Kita butuh cuan, tapi kita juga butuh branding. Itu sebenarnya bisa dijalankan bersamaan. Cuman prioritasnya di mana? Prioritasnya kalau di brand awal, mau nggak mau. Sebenarnya gini, tadi sempat ngobrol juga sama Ocha gitu kan di awal. Waktu bikin Gembiku modalnya berapa sih gitu kan? Iya. Modalnya kegedean, say. Jangan diulang. Pasti penasaran ya teman-teman ya. Itu udah ini, udah ngobrol sama saya dan itu dirahasiakan. Modalnya kegedean, jangan diulang karena waktu itu memang tujuannya kita adalah untuk brandingnya, untuk brandnya. Nah, sebelum kita memilih brand awareness dulu atau revenue dulu, baru berapa hari yang lalu saya tuh sempat diam. Kebetulan ini cerita dikit, ini masih lama nggak sih waktunya? Masih lama kok, nggak apa-apa, cerita aja, kita suka kok dengerin cerita Kak Dea. Jadi kan tadi saya cerita Gembiku nih kita partner bertiga, saya dengan 2 teman saya yang lain. 2 teman saya yang lain ini secara financial, secara usia segala macam tuh udah jauh lebih stabil daripada saya. Saya ini waktu itu waktu Gembiku launching berarti saya masih umur 23. Saya masih umur 23. Paling muda ya, owner paling muda. Saya masih pupuk bawang. Kalau bahasa orang Jawa ini saya masih pupuk bawang. Saya masih belajar dari mereka. Nah, ketika udah berjalan sekian lama, udah 1,5 tahun, saya banyak belajar. Dan kemarin saya menemukan, saya review, saya introspeksi, saya menemukan sesuatu. Karena setelah dari Gembiku saya banyak bikin lini bisnis yang lain. Saya ada beberapa lini bisnis yang lain dan saya juga berpartner dengan orang-orang yang lain atau teman-teman yang lain. Di situ akhirnya ketemu sebuah formula bahwa ketika kita mau memulai usaha, terlebih jika itu kita berpartner dengan orang lain, itu kita harus tahu dulu tujuannya kita itu ketika kita berbisnis itu apa sih? Why you do this? Kenapa kamu melakukan bisnis ini? Itu harus jelas. Kenapa kalau nggak jelas itu percuma dilakukan? Karena tujuannya itu akan menentukan ke belakang-belakangnya apa yang harus kalian lakukan. Contoh, misalnya, saya waktu itu belum terlalu butuh uang, misalnya kayak Ocha nih masih kerja di perusahaan apa, terus Ocha sambilan bikin UMK, produk-produk kecil yang merintis bisnis, jadi berbisnis sambil bekerja. Tandanya Ocha ini kan masih ada pemasukan, masih ada income yang pasti, dan misalnya Ocha belum punya tanggungan yang lain-lain. Nah, setelah itu Ocha mikir, aku mau membangun brandingnya dulu untuk aku ini punya portfolio, aku punya nama, aku punya kredibilitas orang supaya percaya aku dulu. Tandanya fokusnya adalah yang ditingkatin brand awareness, revenue-nya ini bukan nggak dicari, tapi bukan menjadi fokus utama. Tapi ketika, ini kondisinya udah krusial, tujuanku melakukan bisnis ini, tujuanku membentuk bisnis ini adalah aku pengen hasil yang besar, aku pengen cuan yang besar gitu. Berarti modal yang kamu punya itu prioritasnya pasti harus ada di revenue-nya dulu daripada brandingnya. Brandingnya pelan-pelan boleh, tapi nggak perlu sampai kayak full capacity ditingkatin di brandingnya doang. Karena branding dan sales itu 2 hal yang berbeda. Ketika kita meningkatkan engagement, ketika kita melakukan branding, brand kita dikenal orang, salesnya itu belum tentu mengikuti. Dan ketika kita melakukan sales, sebenarnya branding itu juga belum tentu mengikuti. Jadi memang harus benar-benar seimbang ya? Harus seimbang, tapi kita tahu prioritasnya. Kayak di Gembiku, jujurnya di Gembiku tuh awalnya kita untuk meningkatkan brandnya dulu. Brandnya untuk apa? Untuk kita dari masing-masing pelakunya ini, kita punya kredibilitas, kita punya portfolio, kita membangun networking, tujuannya kita ke sana. Jadi yang cuannya ini, cuannya akan mengikuti setelahnya ketika kita brandingnya ini udah geber dulu di depan. Tapi beberapa lini bisnis saya yang lain, kayaknya brandnya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Dibangunnya secara organik, pelan-pelan, nanti mengikuti seiring berjalannya waktu, tapi udah dipersiapin dari sekarang arahnya kemana, itu masih fine gitu. Tapi fokusnya saya adalah nggak apa-apa brandnya mungkin nggak terlalu terkenal atau seheboh orang yang tahu, Gempiku, iya pernah dengar, walaupun belum pernah beli kadang orang kan, iya tahu itu yang punya Gisel ya, yang punyanya Gempi ya. Orang dengar. Tapi ada beberapa lini bisnis saya yang nggak seheboh itu, tapi perputaran cuannya bisa dibilang kurang lebih sama.
perputaran keuntungannya kurang lebih sama. Tapi di situ nggak difokusin untuk membesarkan brandnya ya udah dibiarkan secara organik pelan-pelan. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah pilihan yang mutlak harus dipilih seperti apa. Sebenarnya bisa saling mengikuti. Cuman prioritasnya di mana itu kalian yang tahu. Kalian yang menentukan. Coba tanya lagi, why you do this? Kenapa kamu mau melakukan bisnis ini? Tujuannya apa? Gitu. Karena itu akan menentukan langkah selanjutnya. Kalian mau menghabiskan uang itu lebih ke brandingnya atau untuk ke salesnya gitu. Oke. Terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak Dea dari Vivian Baby. Untuk Kak Dea, apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah apa aja sih di awal pembisnis baru? Nah, ini kan ada perbedaan nih Kak, antara pembisnis baru di era new normal sama masa sebelum pandemi. Nah, ini yang ditanyakan adalah sesudah pandemi ini, di era new normalnya, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Yang harus disiapin ya? Iya, yang harus disiapin di masa era new normal ini. Menyiapkan mental. Beneran, menyiapkan mental itu yang paling utama. Mau era apapun, mental harus siap. Emang pembisnis itu harus mental baja ya? Mentalnya harus siap. Kenapa? Ketika kamu siap untuk sukses, kamu juga harus siap untuk gagal. Dan gagal itu bukan hal yang memalukan. Itu yang harus harus ditanamkan bahwa nggak apa-apa gagal. Saya juga sering gagal. Bahkan sampai hari ini pun banyak yang gagal dari apa yang saya usahakan tuh banyak. Nggak semuanya sukses. Dan kadang kita itu terlalu fokus dengan hasilnya, dengan tujuannya kita, sampai kita tuh lupa menikmati prosesnya. Dan menurut saya yang harus disiapin benar-benar mental untuk kita menikmati segala proses yang sedang kita upayakan untuk membangun bisnisnya kita. Kayak gitu. Jadi misalnya dulu nih prosesnya saya untuk sampai ada hari ini, sampai bisa diundang Ocha di sini. Itu juga prosesnya bukan proses yang panjang, mudah ya gitu, nggak bisa diceritakan dalam waktu 1 jam. Nah itu yang kadang kita nggak sabar. Kemarin contohnya beberapa hari yang lalu saya punya teman di Bali, dia baru kena unpaid leave karena dia kerjanya di hotel. Terus dia cerita, Dek, aku lagi capek. Katanya, capek kenapa? Capek fisik atau capek hati? Capek hati rasanya. Kayaknya ini aku udah usaha A, B, C, D, E, tapi nggak berhasil gitu. Kayaknya kok nggak ada ujungnya gitu, nggak ada hasil. Aku belum bisa menikmati hasilnya. Itu adalah bagian dari semua proses gitu. Karena yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah berusaha yang terbaik. Sisanya biarkan Tuhan yang menentukan. Mungkin hari ini kamu udah berusaha maksimal, tapi ya memang belum rezekinya untuk datang. Tapi apakah ketika itu kita mau berhenti berusaha? Enggak kan? Sama kayak tadi waktu saya bilang, saya juga mengakui, saya juga capek hati waktu udah berusaha A, B, C, D, E. Kok rasanya nggak kaya-kaya ya? Kok rasanya... Padahal prosesnya udah panjang. Kok rasanya masih di sini-sini aja. Rasanya masih belum gimana gitu kan. Jadi yang harus disiapin benar-benar mental. Mental ketika kita menghadapi usahanya kita, menghadapi jatuh bangun usahanya kita, menghadapi tiba-tiba omset naik, tiba-tiba omset turun. Terus kita mental kita untuk menghadapi pesaing. Tiba-tiba kita punya ide A yang tadinya kita pikir, wah ide ini belum ada yang pakai nih. Terus tiba-tiba ada pesaing, wah banyak banget yang pakai, yang niru idenya kita. Kita merasa ide pertama itu dari kita. Itu mental. Karena begitu kita Tuhan, mohon maaf. Jadi begitu kita datang ada pesaing-pesaing dan kita nggak siap mental, itu juga akan mempengaruhi ke kitanya gitu, ke usahanya kita. Karena kita akan fokus melihat pesaing ini sebagai pesaing, padahal eranya udah bukan itu lagi. Mentalnya kita harus melihat pesaing itu sebagai teman. Karena kalau misalnya, boleh follow Instagram saya di @dealubis. Jadi promo ya. Kemarin saya baru ada satu posting setelah diskusi sama teman, saya ada posting satu hal, saya bilang, ketika di dunia bisnis, dulu mungkin ketika zaman kita sekolah, kita bilang fake friends itu nggak ada gunanya. Nih teman palsu, kita buang. Tapi kadang di bisnis kita harus menjadi seorang yang fake friends dalam jalan yang positif. Fake friends yang seperti apa?
Misalnya Ocha jualan ayam geprek, saya juga jualan ayam geprek. Saya berteman dengan Ocha, itu sebenarnya fake-nya dalam artian sebenarnya saya ini mau culik ilmunya Ocha, kok bisa sih omsetnya Ocha ini gede? Rahasianya apa? Apa perilakunya Ocha gitu? Yang membedakan saya dengan Ocha ini apa? Implementasi ayam gepreknya Ocha dengan ayam gepreknya saya ini apa? Itu saya berteman tapi di belakang saya curi ilmunya. Salah? Nggak juga. Selama Ocha-nya mau membagikan ilmunya nggak apa-apa. Karena ketulusan itu bukan dinilai dari bahwa kita nggak ambil ilmunya dan segala macem gitu. Itu mentalnya ketika kita tahu, Ocha tahu nih, wah ternyata Kak Dea ini berteman sama aku ada butuhnya juga nih, ada butuhnya mau culik-culik ilmuku juga nih. Nah di situ mentalnya kita harus siap. Apakah Ocha ini punya mental? Oh ya nggak apa-apa. Saya yakin kok walaupun idenya sama kita bikin kopi, tapi eksekusinya beda, implementasinya beda, itu nggak akan tertukar kok hasilnya. Itu mental tuh dibandingkan modal dan segala macam, mental yang paling utama. Karena kalau orang ada yang bilang modal dong paling utama, kalau punya mental doang nggak punya modal nggak bisa jalan. Oh salah, saya dulu juga nggak punya modal. Saya nggak punya modal waktu saya bikin Gempiku awalnya. Tapi karena saya punya mental alias mental nekat, ya jadinya saya punya. Ya memang harus mentalnya dulu ya diperkuat ya. Modal itu bisa dicari. Contoh, sekarang udah banyak lembaga keuangan, ada bank juga segala macam, ada angel investor segala macam yang bisa kita dapetin untuk kita dari sumber modalnya kita gitu. Dengan kita berpartner itu pun bisa menjadi sumber modal. Tapi mental itu nggak bisa dibeli, itu nggak bisa dicari, itu harus ditumbuhkan dan dibentuk dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu siapin yang lain-lain sih, siapin mentalnya dulu. Kalau mental udah punya, baru ngomong ke tahap selanjutnya. Tapi kalau mentalnya belum siap, ya jangan dulu, siapin dulu mentalnya. Harus modal nekat sih. Oke, jadi buat Vivian, nikmatin aja dulu prosesnya sambil nguatin mental ya. Karena ketika jadi nggak ada bisnis yang benar-benar kayak aku mau bisnis ini, oh besok langsung berhasil, besok langsung cuan, itu juga nggak ada ya kan? Nggak ada formulanya untuk kita jadi sukses tuh, sebenarnya nggak ada formula yang pasti. Kita di era new normal nih kita mau mulai bisnis, mentalmu siapin bahwa ketika kamu mulai pasti prosesnya belum tentu panjang. Bisa juga kalau misalnya ternyata Tuhan bilang ya udah prosesmu cepat, ya akan cepat gitu. Tapi mental balik lagi siapin dulu dan kenali dulu diri kamu sendiri supaya kamu tahu why-mu tuh apa sih, tujuanmu di hidup itu apa, kenapa kamu melakukan hal A, B, C, D, E itu apa, itu kamu tahu. Jadi balik lagi sama yang tadi aku bilang, kalau udah tahu why-nya, ke belakangnya ini semua akan jadi lebih gampang gitu. Dan orang yang punya mental untuk berbisnis itu harus tahu why dan tujuannya dia. Ini kan ada nih Kak, kayak misalnya aku nih hari ini bisnis kue, nggak laku, akhirnya dia kayak bisnis lainnya, mungkin baju atau mungkin makanan yang lain, makanan basah gitu. Sebelum Kak Dea sendiri terjun ke Gempiku, ada nggak sih bisnis-bisnis sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan gitu? Banyak. Banyak juga ternyata. Jadi sebenarnya muter-muter lagi, hidup itu juga proses. Kayak mencari jati diri itu juga sebuah proses. Kayak kita cari, kalau bahasanya itu, aku cocok nggak sih jualan kopi? Aku juga nggak pernah tahu. Apakah aku lebih cocok jualan skincare? Apakah aku lebih cocok jualan F&B? Itu aku nggak pernah tahu di awalnya. Jadi jati diri atau bisnis apa yang mau kita lakukan, cocok nggaknya, itu semakin dicari, semakin nggak ketemu. Kayak kalian pernah ini nggak sih kehilangan barang? Kehilangan barang ini anggap aja barang yang hilangnya itu jati diri. Semakin dicari makin nggak ketemu kan? Iya benar. Tapi kalau kamu diem terus tiba-tiba nggak nyari gitu, tiba-tiba ketemu barangnya, tiba-tiba ada di depan mata, padahal dicari-cari dari tadi nggak ada gitu. Nah dari dulu awal aku kerja di sebuah lembaga pendidikan di marketing. Dari situ aku baru mulai mengenali bahwa ternyata seorang Dea itu tidak bisa diam di belakang layar. Dia harus ketemu orang, dia harus melakukan sesuatu yang tidak monoton. Nggak bisa di depan laptop suruh diem lama gitu, mungkin abis itu laptopnya yang dibuang gitu kan. Setelah itu saya kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi, wah mulai semakin mengenal, oh ternyata saya ini
cocoknya di bidang jasa kali ya, di bidang jasa. Ternyata ada beberapa hal yang nggak cocok gitu, kayaknya wah ini ada sesuatu yang mau saya coba lagi, akhirnya saya terjun di F&B. Nah, ketika saya terjun di F&B, pertama kali yang saya seriusin ini adalah Gempiku, walaupun sebelum-sebelumnya pernah nih jualan F&B yang kecil-kecil yang nggak diseriusin, sambilan-sambilan. Begitu terjun ke Gempiku, sebenarnya tuh ke remind dan ke flashback ke beberapa saat sebelumnya. Oh, kenapa dari dulu saya nggak jual F&B ya? Padahal dari dulu saya tahu saya suka makan, saya tahu saya suka untuk baking, bikin kue, tapi kenapa baru sekarang gitu? Ya udah, itu dinikmati bahwa prosesnya memang saya harus lewat kerja ini dulu, kerja itu dulu, baru saya masuk ke F&B. Dan apakah ketika saya udah di Gempiku terus berhenti gitu? Enggak loh, ternyata tahun ini saya punya jenis pekerjaan yang baru yang nggak pernah saya duga-duga gitu sebelumnya. Apa? Kayak waktu saya lagi pandemi nih, kalau dulu kan masih sering keliling office, keliling toko satu lainnya, ketemu sama tim, ngobrol. Karena sekarang semuanya udah via online, banyak waktu di rumah. Kalau dulu kan pergi-pergi. Sekarang banyak waktu di rumah, nggak bisa diem, nggak mau nganggur. Akhirnya di rumah tuh ada kamera. Ternyata saya suka untuk ngefoto makanan. Saya suka foto makanan. Dari situ ternyata responnya orang bagus. Akhirnya tiba-tiba saya jadi buka jasa foto makanan. Saya buka jasa foto makanan yang menjadi pekerjaan baru di era pandemi gitu. Wah, ternyata saya menemukan jati diri saya yang lain. Ternyata dari F&B ini saya punya keahlian lain yang bisa saya kulik, dan itu semua nggak yang saya pikir-pikir, oh saya ngapain ya, oh kayaknya saya bisa ini gitu, enggak. Kayak kita menjalaninya semua by proses gitu. Setelah dari foto makanan, ternyata saya pelan-pelan saya suka untuk bikin videonya, untuk bikin video review dan segala macam. Tapi saya kok nggak suka kalau lihat ada muka saya ya. Akhirnya saya masuk ke video suara atau video voice over. Ternyata dari video voice over ini saya baru temukan lagi bahwa yang tadinya saya kira biasa-biasa aja, ternyata kok responnya orang bagus. Nah, malah sekarang orang cari saya karena untuk bikin video voice over, entah itu untuk kemarin untuk kliniknya atau untuk apa. Di situ ternyata kita semakin mengenali diri kita sendiri, semakin kita tahu potensinya kita apa. Sebenarnya dari situ bisa kita kembangkan lagi untuk jadi sebuah potensi bisnis usaha. Oh, jadi awalnya iseng-iseng malah ada yang nawarin job gitu ya. Ini namanya passion yang dibayar. Oh iya, nah, gitu. Itu enak sekali, kerja tapi sesuai dengan passion atau hobi kita gitu ya. Jadi kayak kadang nggak pede gitu, karena orang-orang terdekat adalah orang-orang yang suka menjatuhkan mentalnya kita untuk kita fokus pada hal yang kita bisa. Kayak kalau saya di rumah waktu pertama kali, waktu saya lagi foto-foto makanan, adik saya tuh di rumah selalu bilang, budak konten, pasti gitu. Nah, tergantung lagi, ya nggak apa-apa, memang saya butuh budak konten, mana tahu dari sini dapat uang gitu. Jadi ya harus dikuatin mentalnya, karena pasti bakal banyak tempaan dan segala macem gitu. Oh iya Kak Dea, mungkin ini pertanyaan saya atau mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman ya. Ini saya modal punya, mental juga oke nih. Ini perlu nggak sih sekolah manajemen biar bisa ngatur keuangannya gitu? Tolong jangan tiru saya. Tolong jangan tiru saya yang tidak sekolah. Perlu, sekolah itu perlu. Sangat-sangat perlu sekolah, tapi bisa dari mana aja, bisa sama siapa aja, dan bisa kapan aja. Kalau saya memang, tadi Ocha nggak percaya kalau saya tidak melanjutkan sekolah saya. Iya, saya sangat tidak percaya. Ternyata bukan sarjana ini Kak Dea, luar biasa sekali ya. Iya, saya malu dengan yang ada di depan ini semuanya calon sarjana. Amin. Jadi sekolah perlu tetap, walaupun saya nggak menempuh pendidikan secara akademis, tapi saya menempuh pendidikan dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara saya bertanya. Saya suka sekali bertanya sama siapapun. Misalnya, oh mereka ada perusahaan apa, mereka udah lebih dulu terjun di dunia usaha. Itu saya suka curi ilmunya dari situ. Jadi saya tetap belajar, cuman caranya berbeda. Kalau misalnya ternyata lingkungan kalian belum mendukung untuk seperti itu, ya tempuhlah jalur pendidikan akademis. Karena mau nggak mau, ketika kita terus belajar, itu ilmunya nambah terus, wawasannya berkembang terus.
itu akan membentuk kita jadi orang yang lebih baik lah. Kita walaupun orang bilang, oh otodidak bisa kok, banyak kok juga orang nggak belajar. Ya selama kamu punya kesempatan untuk belajar, selama kamu punya kesempatan untuk kalian bisa menempuh sekolah akademis, kalian harus ambil. Kalau saya boleh mengulang waktu sebenarnya, saya juga pengen sekolah akademis kayak, oke, saya S1, S2, S3 gitu. Itu juga sebenarnya pingin, tapi ada beberapa faktor yang dulu menyebabkan kenapa saya harus memilih jalan seperti ini. Selama kalian punya kesempatan itu, ya jangan disia-siain, nggak akan pernah rugi kok ilmunya. Gitu. Terus nih Kak, mungkin Kak Dea bisa bagi advice nih, gimana sih ketika kita udah down nih sama bisnis kita karena bangkrut nih ya misal, itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus dilakukan ketika kita bangkrut, kita bangkit? Aku pernah bangkrut. Dalam artian aku pernah di rekening itu gak ada uangnya sama sekali. Bener-bener sama sekali itu at all. Yang kalau kamu masukin kartu ATM ke mesin, itu udah gak bisa ditarik duitnya. 50.000 pun gak keluar ada. Ya? Itu kayak gak keluar. Itu 2015. Masih ingat 2015, gak ada uang. Uang itu tinggal 10.000 di dompet, terus diem. Ini mau beli pulsa aja nggak ada duit, gitu kan? Mau minta orang tua lagi, udah nggak mungkin, udah malu. Akhirnya ketika saya bangkrut, saya cuma punya nggak punya dua pilihan sih. Sebenarnya kita manusia punya banyak sekali pilihan. Dan pilihan yang waktu itu saya ambil adalah, ya udah, saya bangkrut, saya nggak punya uang, saya udah nggak punya uang, satu. Ditambah saya bukan sarjana, pasti nyari kerjaan susah. Di Indonesia harus diakuin ya. Di Indonesia harus diakuin cari pekerjaan itu susah. Makanya ketika hari ini misalnya, jangankan hari ini, 2 minggu yang lalu saya pernah menyerah. Hampir menyerah dan mikir, udahlah ya, aku mau kerja lagi aja sama orang terima gaji tiap bulan, kayaknya lebih enak, lebih tenang gitu kan. Terus mikir, Dea, kamu nggak punya ijazah. Perusahaan mana yang mau ngambil kamu gitu. Jadi nggak bisa. Jadi pilihan saya adalah saya nggak punya uang, nggak punya ijazah, saya nggak punya network, dan saya tidak punya teman saat itu. Karena saya udah lost contact dengan teman-teman SMA, saya udah lost contact dengan teman-teman yang lain, jadi kayak berasa sendirian. Akhirnya waktu itu yang dilakukan adalah nekat, ya udah mau nggak mau, karena orang tua saya juga nggak bisa kasih modal dan segala macam. Kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita bangkrut, selama itu halal, lakukan apapun yang bisa. Karena saya nggak buat jualan es teh aja, saya nggak ada modal, karena modalnya cuma 10.000. Akhirnya saya datang ke sebuah perusahaan, terus nekat ngelamar pekerjaan. Ternyata orangnya bilang nerima, posisi saya nggak tahu akan digaji berapa, nggak tahu akan bekerja apa, nggak tahu juga mau ngapain. Pokoknya yang penting saya punya pekerjaan dulu. Jadi ketika kamu bangkrut, coba lihat potensi apa yang bisa dikerjakan di sekelilingmu, dan nggak perlu mikir kayak, ini nanti kalau gini gimana ya, kalau ini nanti gini gimana ya. Karena setiap keputusan itu punya resiko, tergantung resikonya sebesar apa atau sekecil apa, dan sesiap apa kamu untuk menghadapi resikonya. Dan waktu itu resiko yang saya ambil adalah saya bekerja tanpa tahu saya digaji berapa dan tanpa tahu mengerjakan apa gitu. Luar biasa sekali ya Kak Dea ya. Pengalamannya banyak banget ternyata. Walaupun masih muda, tapi jangan dikira masih muda, masih kencur gitu. Ternyata pengalamannya banyak banget nih. Terus untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Namanya Arif Utomo. Dalam kondisi pandemi, kalau disuruh memilih mempertaruhkan usaha namun dengan resiko merugi atau bakar uang hingga kondisi pandemik berakhir tanpa tahu hingga kapan, atau mencoba merintis usaha baru yang lebih fleksibel untuk segala pandemi? Dua-duanya. Dua-duanya, itu yang sedang saya lakukan. Disuruh pilih dari tadi bilangnya dua-duanya. Kalau disuruh pilih nih Kak Dea nih. Kalau disuruh milih, kalau disuruh milih saya akan lebih beradaptasi dan memulai usaha yang baru.
Oh, jadi pindah ke usaha yang baru ya? Kalau disuruh milih ya, mohon maaf Gempiku, enggak deh. Kalau disuruh Berarti memilih ya. nggak konsisten dong. Jadi Ceritanya. kembali lagi, saya masih konsisten dengan omongan saya bahwa ketika segala sesuatu sudah tidak layak dipertahankan dan sudah tidak pantas untuk diperjuangkan, maka hentikan. Dalam ya. Kayak Iya, gini iya, iya. ibaratnya ya. Ibaratnya nih, kayaknya contohnya agak-agak enak sih, Cak. Kamu punya pacar, ya. Kamu udah tahu pacarmu nih selingkuh. Kamu udah tahu pacarmu ini nggak benar. Apakah kamu mau mempertahankan atau kamu mengobati hati dan move on, membangun hubungan baru yang lebih sehat? Ya pasti kalau masih normal akan membangun hubungan baru yang lebih sehat gitu. Jadi kalau disuruh milih, benar-benar disuruh pilih, Mending usaha baru. ya daripada kita bakar uang. Kenapa? Karena kita juga perlu hidup, kita juga perlu bertahan. Mungkin kita ada keluarga yang harus tetap kita hidupi dan untuk terus bisa bertahan hidup ke depan-depannya gitu kan. Jadi itu bukan egois, itu bukan sebuah keputusan egois atau kamu nggak konsisten, tapi itu adalah usaha, upaya bagaimana kamu bertahan di ombak yang udah nggak jelas ini. Setiap orang, sebenarnya manusia itu pada dasarnya egois kok. Kamu akan memikirkan dirimu sendiri, kamu akan memikirkan bagaimana kamu bisa bertahan hidup besok. Dan itu manusiawi, dan kadang meninggalkan bisnis yang tadi udah jalan tapi harus merugi dan bakar uang, itu yang tersisa hanya gengsinya aja. Kamu rela nggak untuk dapat cibiran orang, wah bangkrut ya, iya mentalnya siapa apa enggak gitu. Terkadang gitu kita langsung down. Langsung Iya. down karena wah ini bangkrut nih, padahal belum tentu bangkrut. Untuk mengantisipasi supaya kita nggak bangkrut, makanya kita tutup yang ini. Tapi kalau di kasusnya saya, kenapa nggak bisa memilih? Karena dua-duanya masih saya jalani sampai hari ini. Saya tetap punya skoci, ibaratnya kita di kapal, kapal saya Gempiku, tapi kapal ini misalnya udah mulai bocor kanan kiri gitu. Saya harus siapin skoci. Saya harus punya skoci saya supaya one day, nauzubillah min dzalik, kalau misalnya kapal saya ini ternyata terpaksa tenggelam, sayanya nggak ikut tenggelam. Sayanya Karena masih ada punya usaha skoci. yang lain itu tadi Gitu. ya. Saya masih punya skoci yang lain yang udah saya siapin dari sekarang. Skoci itu nggak bisa kita siapin ketika kapal ini udah tenggelam, karam itu nggak bisa. Ketika kapal ini udah mulai goyang-goyang, udah mulai cuil sana sini, bocor sana sini. Nah, disitulah saatnya kamu juga harus menyiapkan skoci gitu. Di sini kalau di Gempiku apakah masih bakar uang atau merugi? Enggak. Dia hanya bertahan. Dia bertahan tuh ibaratnya ya pokoknya dia nggak rugi, tapi juga nggak menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan target atau sesuai dengan harapan. Tapi dia masih bisa bertahan dan layak untuk dipertahankan. Tapi walaupun begitu, saya tetap harus punya skoci yang lain untuk saya bertahan hidup di kemudian hari. Berarti nggak fokus sama satu hal ini aja ya. Kita harus mempersiapkan diri kayak plan A, plan B, plan C-nya gitu ya. Dengan syarat juga kapal ini udah bisa berdiri atau berlayar sendiri. Contohnya udah punya sistemnya yang lumayan oke. Kayak gini, ketika saya menyiapkan skoci, kapalnya ini udah ada nahkodanya. Kapalnya ini udah ada ABK-ABK-nya, udah ada anak buah kapalnya yang bisa berjalan, di mana saya nggak harus 100% kasih waktunya saya di sini. Mungkin sisa 50% atau 40%. Jadi saya bisa fokus untuk siapin skoci. Tapi ketika kapalnya ini nahkodanya masih kita, semuanya masih kita. Nah, itu yang perlu dikaji ulang, dipertimbangkan ulang. Kayak ada beberapa contoh kok, misalnya Toyota dan segala macam. Itu brand-brand yang awalnya juga nggak langsung jualan mobil, mereka juga bisa banting setir gitu, dari jualan apa menjadi jualan apa. Dan itu nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika kita lebih mementingkan cibiran orang lain daripada sayang sama diri kita sendiri untuk survive. Oke. Oh ya, ini kan sudah masuk di penghujung acara nih Kak Dea. Mungkin Kak Dea bisa kasih advice-nya lagi untuk untuk kesimpulan dari semuanya ini tadi yang kita bicarakan. Mungkin untuk pengusaha-pengusaha yang baru mau mulai atau mencoba bangkit kembali. Gagal itu biasa. Kadang emang kita harus mundur 2-3 langkah supaya kita bisa lari lebih kencang. Karena ibaratnya
Saya ada satu yang selalu saya ingat waktu pernah saya down, terus papa saya datang dan beliau bilang, kamu harus jadi anak panah. Anak panah itu kalau nggak ditarik ke belakang dulu, dia nggak akan bisa lepas lebih cepat dan sesuai dengan sasarannya. Kalau misalnya kamu cuma lempar tanpa ditarik, itu kamu cuma main dart di mana jangkauannya itu cuma pendek. Ketika kamu mau mencapai sesuatu yang besar, pasti kamu harus ditarik dulu ke belakang supaya kamu tahu gimana rasanya gagal. Jadi buat kalian yang di era pandemi ini baru mau mulai usaha, mulai aja. Hasilnya gimana? Just do your best, let God do the rest. Oke. Terima kasih Kak Dea atas advice-nya. Oh ya, dari tadi kita udah ngobrol nih, diminum yuk kopinya ya. Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya lagi atau gimana karena waktunya habis, ntar ya boleh tanya lewat Ocha. Boleh ditanyakan melalui Ocha. Gitu. Oke. Oh ya teman-teman, nanti pengumumannya untuk giveaway-nya kita share ya ke Pas banget deh kita berhenti pas azan. Jalan Porong. Kita live dari Saat Kopi di Jalan Porong nomor 1 Surabaya. Jangan lupa di follow IG-nya Saat Kopi, Gempiku, dan Askaria Production ya teman-teman. Udah ya. Kak Dea gimana nih rasanya Saat Kopi nih? Jujur aku bukan penikmat kopi, jadi tuh waktu ditanyain kayak mau kopi apa? Enggak. Jadi untungnya di sini juga ada coklat dan itu lumayan menolong. Ini coklat ya berarti. Enak coklat nggak? Enak. Nggak terlalu manis karena aku nggak bisa manis. Ini oke sih. Dan untuk syarat-syarat giveaway-nya, jangan lupa ya di follow IG Saat Kopi, Askaria Production, dan Gempiko. Iya. Sudah. Oke. Ini mau langsung diumumin sekarang atau gimana giveaway-nya? Giveaway-nya kita nunggu dulu sih. Kita break dulu kali ya. Kita break dulu aja sambil mendengarkan azan. Karena ini tempat kopinya bukan lumayan lagi. Ada di dekatnya masjid. Tapi tempatnya nyaman banget kok. Kita bisa nikmatin indoor, outdoor gitu. Terus pilihan kopinya juga banyak. Nggak cuma kopi aja, ada teh, ada coklat, snack. Mungkin yang suka green tea juga ada gitu. Udah bisa dine in belum ya? Udah ya? Kenapa? Bisa dine in nggak sih di sini? Dine in. Udah bisa makan di sini? Oh bisa kok. Bisa langsung ke sini aja teman-teman. Iya. Kirain tadi dibuka cuma buat interview. Oh enggak. Kalau misalnya teman-teman pengen join ke sini, kita masih ada di sini juga. Gitu. Oh iya, Kak, ini sambil nunggu-nunggu nih. Sambil nunggu milih giveaway nih. Iya, sambil nunggu milih giveaway nih. Cuman sekedar basa-basi aja. Kak Dea nih udah punya pacar atau belum sih? Belum. Mungkin pengen ada yang tahu gitu, belum ya? Belum. Aduh, udah cantik, pengusaha muda masih belum punya pacar. Belum. Nih teman-teman yang mau daftar silakan loh, dibuka nggak Kak Dea? Si link di bawah ini. Iya. Atau daftar melalui Ocha. Aduh, kenapa nih Kak? Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak kenapa-kenapa sih. Ada luka lama. Atau yang tadi sempat di-sharing yang ini nih kamu punya pacar nih. Terus habis gitu dia udah tahu selingkuh atau mungkin di seputar-seputar situ aja. Lagi menikmati proses untuk cari jati diri sih. Karena sebenarnya hidup ini kan kita jalan terus dan kita berproses terus. Sebenarnya nggak ada muaranya gitu dari kehidupan. Kita akan terus cari siapa sih diri kita ini. Kita ini seperti apa sih orangnya. Banyak hal-hal yang baru saya tahu tentang diri saya sendiri itu akhir-akhir ini juga. Oh ternyata orang ini suka dengan saya kalau seperti ini. Oh ternyata selama ini saya kira saya ini ekstrovert banget. Oh ternyata enggak. Ternyata di sisi-sisi saya di mana ternyata saya introvert. Ada perubahan-perubahan perilaku ketika saya dulu muda dengan ketika saya sekarang udah menua gitu kan. Itu saya lagi menikmati perubahan-perubahan itu sih. Apalagi kayak orang bilang ini kan
life crisis gitu, mid-year life, ya quarter life crisis, karena udah di umur 25, udah seperempat abad itu kayak banyak hal yang tiba-tiba berubahnya itu rasanya kalau kalian ingat kayak waktu dulu SMA, terus tiba-tiba ke kuliah, lepas seragam SMA terus menjadi anak kuliahan, itu kan banyak banget adaptasinya, banyak banget perubahannya. Ternyata ketika kita masuk usia 25 itu sama gitu, kita juga mengalami perubahan-perubahan itu. Nah di situ akhirnya segala perilaku untuk kita menghadapi dan segala macam itu saya lagi menikmati itu sih, gitu, lagi menikmati proses hidup. Tapi bener nggak sih dengan kita single itu kita bisa fokus sama bisnis kita, atau mungkin ada yang berpikir lebih enak punya pasangan lah, jadi ketika kita down terus ada yang kasih advice atau semangat ya gitu. Menurut Kak Dea gimana? Pertanyaan yang sulit. Sebenarnya lebih enak mana? Lebih enak semuanya punya plus minus. Semua punya plus minus masing-masing. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah teman yang positif, partner yang positif yang bisa ngedukung kita untuk terus berkarya. Siapapun itu, nggak harus pasangan, karena pasangan juga bisa jadi toksik loh. Pasangan bisa juga menghambat kita untuk berkarya, pasangan juga bisa menghambat kita untuk maju. Itu juga bisa. Jadi lebih enak mana? Lebih enak ketika kita punya teman-teman yang selalu ada dan selalu mendukung kita untuk terus berkarya dan mau terbuka untuk memberikan kritik dan saran. Itu adalah teman yang mahal harganya. Karena kadang teman itu cuman enak gak? Oh enak, tapi nggak kasih tahu kekurangannya kita, itu juga nggak bagus. Karena kita nggak jadi lebih baik setelahnya gitu kan. Jadi enak mana single atau ketika punya pasangan? Kalau sekarang karena saya single, saya bilang single aja deh. Tapi saya punya teman-teman yang alhamdulillahnya mereka ngedukung ketika saya mau berkarya, ketika saya jatuh mereka nggak meninggalkan. Itu yang lebih kita butuhkan, karena pada dasarnya walaupun manusia itu egois, tapi kita adalah makhluk sosial yang kita nggak bisa hidup sendirian dan kita tetap butuh orang lain untuk kita bersosialisasi dan berkomunikasi gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Dea ya. Ini teman-teman udah dapat nih siapa aja yang pemenang giveaway-nya. Untuk syarat-syarat untuk memenangkan giveaway, jangan lupa di-follow IG Saat Kopi, Askarya Production, dan Gempiku. Pengumuman pemenang giveaway-nya, selamat untuk Yoga, Vivian Baby, dan Arif Utomo. Dan untuk pemenang, silakan info ke admin via grup di WhatsApp ya yang sudah dibuatkan. Untuk selanjutnya, acara saya tutup. Terima kasih Kak Dea sudah menemani saya di 1 jam lebih sedikit ini. Iya, pembicaraan yang sangat menarik ya. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa yang memenangkan giveaway, chat admin. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti acara talk show online ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye.